Kami terbang ke Chili tanpa tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup kami. Selamanya. Itulah statement Carlos Carlitos yang sangat emosional mengawali kisah nyata, tragedi memilukan dan menghebohkan dunia di tahun 1972. Kita diperlihatkan foto kenangan Carlos dan teman-temannya yang tergabung dalam tim rugby. Lalu kita diajak melebur ke dalam kenangan masa lampau Carlos dan tim rugby. Dimulai dengan suasana pesawat yang tenang. Ada kegembiraan dan kebahagiaan di antara para pemain rugby dan keluarga mereka. Nampak suasana ceria, tertawa, berbicara tentang pertandingan yang akan datang, impian masa depan dan alunan musik. Semua menyatu di dalam pesawat. Suasana nyaman itu tiba-tiba berubah menjadi malapetaka ketika pesawat bergetar hebat, diiringi suara gemuruh yang memekakan. Lampu mendadak padam, menyisakan jeritan panik dan wajah-wajah penuh ketakutan. Suara mesin meraung keras, disusul hentakan mengguncang tubuh. Dalam hitungan detik, pesawat meluncur tajam, dikelilingi badai salju Andes yang dingin dan kejam. Kita diperlihatkan para penumpang terlempar keluar dan berguling di atas salju. Beberapa cedera parah, beberapa selamat dengan luka-luka, banyak yang masih hidup, namun 6 orang telah tiada, di antaranya Alex, ibu Nando, dan sang pilot. Beberapa tergolek sekarat dengan luka parah, sementara Nando terjebak dalam koma. Dalam kepanikan yang sunyi, mereka merawat yang terluka dengan kemampuan seadanya, menyulap badan pesawat menjadi tempat perlindungan, merobek kursi untuk dijadikan selimut, dan perlahan merancang cara bertahan hidup hingga bantuan tiba. Carlitos nampak kesal karena emak-emak yang teriak-teriak hingga Carlitos membentaknya. Agak berlebihan cara Carlitos ini. Semua penumpang saling meringkuk. Tubuh mereka menggigil sambil mencoba berbagi hangat yang tersisa. Namun, alam tak kenal belas kasih. Badai menggempur tanpa henti, dan angin menusuk tulang seolah menguji seberapa jauh mereka mampu bertahan. Korban jiwa terus bertambah, termasuk Mark Alfonso, yang semalam dibentak-bentak Carlitos. Kini, Carlitos terisak menyesali kata-kata kasarnya. Ia sadar, kesempatan untuk meminta maaf telah hilang selamanya. Penyesalan pun merayap tanpa bisa mengulang waktu. Di tengah rasa duka yang membebani, mereka juga menghadapi kenyataan pahit. Makanan yang tersisa dari kecelakaan pesawat semakin menipis. Hanya sedikit yang masih layak dimakan, hanya coklat. 4 botol anggur yang kini terasa seperti warisan. Setengah botol rum yang pahit. Dan 9 kantong biskuit yang sudah retak-retak. Antonio berpikir keras mencari celah di antara keputusasaan, memutar otaknya demi memastikan 27 nyawa yang tersisa bisa sinkron dengan makanan yang ada. Gimana caranya agar cukup hingga tiba datangnya tim SAR? Akhirnya Antonio mulai menjatah makanan. 1 tutup botol anggur dan 1 kotak kecil coklat untuk setiap orang. Langkah ini bukan hanya soal logistik, tetapi simbol perjuangan, bahwa dalam setiap gigitan kecil itu ada usaha untuk bertahan hidup. Sementara itu, di luar, beberapa anak duduk di bawah sayap pesawat yang telah rusak. Sebatang udut terakhir mereka sumet. Akhirnya, secercah harapan membelah langit kelabu. Anak-anak itu mendengar suara pesawat evakuasi dari kejauhan. Namun, badai adalah tembok tak kasat mata. Kabut pekat menutup pandangan. Antara mereka dan tim SAR, jarak bukanlah masalah, melainkan kehampaan. Tempat di mana kedua pihak hanya bisa saling menduga, tapi tak pernah saling menemukan. Hari itu, Nando membuka mata dari koma. Suaranya lemah bertanya apa yang terjadi. Roberto, orang yang merawatnya selama ini, menjelaskan dengan berat hati. Mereka mengalami kecelakaan dan ibunya tak selamat. Namun, Susana, adik kandung yang sangat ia sayangi, masih hidup. Mendengar kabar itu, Nando, dengan luka yang masih terasa, segera berusaha menemui Susana, mengetahui bahwa adiknya kini sangat membutuhkannya. Keesokan harinya, sebuah pesawat melintas di atas mereka. Sayap pesawat itu sempat menukik, menyalakan keyakinan bahwa akhir dari penderitaan mereka sudah dekat. Hari itu, tawa dan kegembiraan merebak, seolah segala beban lenyap. Mereka tak lagi peduli pada penjatahan makanan. Mereka pun dengan rakus menghabiskan jatah makanan. Namun, ternyata harapan itu hancur perlahan. Pesawat itu berlalu tanpa kembali, menyisakan mereka dengan kenyataan yang pahit. Antonio yang mengetahui jatah makanan yang habis pun marah.
Dia sangat kecewa dengan tindakan mereka yang tak berpikir panjang yang terlena oleh sesuatu yang belum pasti. Setelah 5 hari terjebak di pegunungan, kelaparan dan putus asa menyelimuti mereka. Roberto, Zerbino, dan Tintin sedang membuat tempat tidur gantung untuk Federico dan Alberto yang cedera. Saat Tintin menemukan radio di reruntuhan pesawat, ia segera memberikannya pada Antonio. Di sisi lain, Nando merawat Susan dengan penuh kasih. Meski hatinya hancur mengetahui adiknya sekarat, dengan tenang, ia berkata pada Carlitos, setelah Susan pergi, ia akan mendaki gunung demi mencari pertolongan. Carlitos meragukannya, cuaca akan membekukan Nando, atau kelaparan akan membunuhnya. Namun, dengan keyakinan dingin, Nando menjawab, ia akan bertahan dengan cara yang ekstrim, yaitu memotong tubuh pilot yang memang sudah tewas, membawanya dan memakannya untuk bertahan hidup. Hari berikutnya, Antonio dan Tintin berusaha mendengar kabar lewat radio yang mereka temukan. Informasi yang Antonio dapatkan bahwa tim pencari belum menemukan posisi mereka memicu kebingungan dan kepanikan. Di tengah kekalutan, Carlitos dan Rafael menyusun rencana pendakian untuk mencari ekor pesawat dan membawa baterai guna menghidupkan transmitor. 5 orang memulai pendakian berbahaya itu, hingga salah satu dari mereka nyaris terjatuh ke jurang jika bukan karena tangan sigap Roberto. Di antara reruntuhan ekor pesawat, Alberto menemukan peta yang menunjukkan lokasi mereka dan jalur menuju Chili. Namun, setibanya kembali, Roberto, lelah dan patah semangat, berkata dengan getir bahwa pegunungan itu terlalu mustahil untuk dilalui. Hari-hari berlalu penuh duka. Antonio, dengan air mata yang tak terbendung, mengakui ketidakberdayaannya. Malam itu, kabar dari Nando menambah luka. Susan telah meninggal. Dengan suara serak, ia berkata, pemakaman akan dilakukan esok, tepat 9 hari sejak mereka memakamkan Susan. Namun, di tengah kepedihan itu, berita dari radio menghancurkan harapan mereka. Pencarian resmi dihentikan. Nando, meski realistis, berusaha membawa secercah harapan kepada teman-temannya. Namun, Antonio menolak. Baginya, harapan palsu hanya memperburuk penderitaan. Hingga Nando, dalam putus asa, mengusulkan sesuatu yang tak terpikirkan. Memakan mayat untuk bertahan hidup dan memulai pendakian mencari pertolongan. Semua terdiam. Pilihan itu menjijikan, tapi kelaparan lebih kejam. Hanya Roberto yang mendukungnya di awal, mencoba meyakinkan yang lain sepanjang malam. Esoknya, dengan hati yang berat, Roberto mengambil langkah pertama. Pisau di tangannya terasa seperti beban dosa. Roberto mulai memotong dan memakan mayat yang membeku, satu persatu, yang lain akhirnya mengikuti. Setelah itu, Rafael, Juan, dan Zerbino memulai perjalanan berat menuju ekor pesawat untuk mengambil baterai transceiver. Malam panjang yang dingin menguji mereka. Sementara itu, Roberto dan Nando meragukan mereka akan kembali. Tapi ketika fajar menyingsing, sinar matahari membawa secercah harapan baru, menyinari mereka yang masih berjuang. Mereka pun masih hidup. Pendakian mereka berlanjut hingga menemukan mayat teman yang lain. Mereka kembali ke badan pesawat menggunakan sayap pesawat sebagai papan seluncur, melaporkan bahwa ekor pesawat belum ditemukan. Karena Rafael, Juan, dan Zerbino menolak melanjutkan. Malamnya, longsoran salju tiba-tiba menimbun badan pesawat. Roberto, yang tidak tertimbun, berusaha menyelamatkan teman-temannya. Namun, 8 orang tewas seketika. Pagi harinya badai salju melanda, memaksa mereka menunda rencana. Meski cuaca membaik keesokan harinya, suasana tetap berat. Mereka menggali badan pesawat, mengeluarkan dan memakamkan mayat-mayat teman mereka. Nando meminta Roberto memulai pendakian, tapi Roberto bersikeras, menunggu hingga musim dingin berakhir. Malam itu, Alberto meninggal di pangkuan Federico. Hari ke-50, mereka bertahan dengan memakan mayat teman-teman mereka. Nando, Roberto, dan Tintin akhirnya memulai pendakian hingga menemukan ekor pesawat. Bermalam di sana, Nando ingin menjelajah lebih jauh, tapi Roberto menolak karena berbahaya. Baterai terlalu berat untuk dibawa, sehingga Roberto memutuskan membawa Roy untuk memperbaiki radio. Sayangnya, Roy gagal. Nando mendesak Roberto untuk mendaki hingga ke Chili, tapi Roberto tetap menolak. Mereka kembali ke badan pesawat dan menyusun rencana baru untuk bertahan hidup dan mencari penyelamatan. Hari ke-61, badai salju menggila. Nando menggendong Roy yang tak lagi sanggup berjalan, menerobos dingin hingga menemukan Federico, tak bernyawa di bangkai pesawat. Carlitos menjahit kantung tidur, bersiap untuk pendakian yang tak terhindarkan. Kondisi mental teman-teman semakin rapuh, membuat Nando
mendesak Roberto mengambil risiko terakhir. Kematian Rafael menjadi puncak, mendorong Roberto menyetujui usulan Nando. Hari itu juga, Nando, Roberto, dan Tintin memulai perjalanan berbahaya. Setelah 2 hari mendaki, Roberto hampir menyerah, tetapi Nando meyakinkannya untuk terus maju. Nando akhirnya meminta Tintin kembali ke pesawat, agar mereka dapat membagi makanan yang semakin menipis. Roberto dan Nando terus berjalan melewati ganasnya pegunungan selama 12 hari, menempuh 50 mil penuh perjuangan hingga tiba di Chili. Di sana, mereka berhasil mendapatkan bantuan dan kembali ke Andes untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang masih bertahan. Saat suara helikopter bergema di pegunungan, mereka yang tersisa di reruntuhan pesawat keluar dengan harapan membuncah. Tangis haru, pelukan, dan sorakan bahagia memenuhi udara. Akhirnya mereka selamat. Alive adalah kisah nyata. Film ini didasarkan pada peristiwa tragis kecelakaan pesawat Uruguay Angkatan Udara 571 pada 1972. Pesawat itu membawa tim rugby asal Uruguay dan beberapa kerabat mereka menuju Chili, tetapi jatuh di pegunungan Andes. Dari 45 orang di dalam pesawat, hanya 16 yang berhasil bertahan hidup setelah lebih dari 2 bulan, terjebak di lingkungan yang ekstrim. Alive adalah sebuah kisah nyata yang menggambarkan ketangguhan, harapan, dan kekuatan manusia dalam menghadapi ujian yang paling ekstrim. Film ini mengisahkan 16 penyintas dari kecelakaan pesawat di pegunungan Andes yang harus bertahan hidup selama 72 hari di tengah salju dingin yang membekukan, tanpa makanan, dan jauh dari peradaban. Namun, untuk bertahan, mereka harus menghadapi keputusan yang tak terbayangkan, memakan jasad teman mereka sendiri yang telah gugur. Dalam momen-momen memilukan ini, film menunjukkan betapa kuat naluri manusia untuk bertahan, meski harus melawan rasa takut, rasa bersalah, dan nilai-nilai yang diyakini. Di tengah perjuangan itu, Roberto Canessa dan Nando Parrado bangkit menjadi harapan terakhir. Mereka menembus kerasnya gunung bersalju selama berhari-hari untuk mencari pertolongan. Saat helikopter akhirnya datang menyelamatkan, kebahagiaan, air mata, dan rasa syukur bercampur menjadi satu. Mereka kembali untuk menguburkan yang telah pergi, membangun tugu peringatan sebagai simbol cinta dan kehilangan yang mendalam. Lebih dari sekadar film tentang bencana, Alive adalah cerita tentang kemanusiaan, tentang keberanian melawan keputusasaan dan menemukan kehidupan di tengah kegelapan.